Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Lu'lu'il Maknun. Saya adalah guru PK dari SMK Negeri 1 Rajo Tangan. Saya adalah CGB Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Setelah ini saya akan menampilkan beberapa video interview saya bersama Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama bersama Bapak Sumitra dari SMK Negeri 1 Rajo Tangan, dan yang kedua adalah dari Bapak Fahrul, Kepala N1 Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara tentang pengambilan keputusan. Ya. Oke. Bapak Mitro sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rajo Tangan, saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada dua yang perlu dijawab berarti ya. Yang pertama, kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika itu kan ada kasus benar, ada kasus yang nilainya sama kan ya. Yang nilainya sama. Terus bagaimana kita menanggapinya? Ya paling tidak ada skala prioritas. Iki bener gitu. Bener yang harus diselesaikan duluan iki. Ya, kemudian ada yang benar nilainya beda, ada salah, ada benar, kan gitu ya. Ada salah, ada benar. Yang benar ini diberi penguatan, yang salah ini ya kita coba untuk analisa di mana letak kesalahannya, apa saja yang penyebabnya, kemudian solusinya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sepertinya sudah terjadi yang tadi. Dan agak gandeng dengan tadi ya, pertanyaan yang tadi ya, yang sama-sama punya nilai kebajikan atau sama-sama mempunyai nilai yang benar dan baik kan begitu. Tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu utamanya yang prioritas dulu, didahulukan yang prioritas dulu. Walaupun sama-sama benar, tapi benar di situ itu kan ada benar yang harus secepatnya dijalankan. Kemudian untuk selanjutnya kasus-kasus yang lain. Sebenarnya ada beberapa langkah begitu sebenarnya, yaitu yang terkait nilai yang sama-sama benar, kemudian dengan prioritas tadi ya, misalnya kita ambil salah satu kasus itu. Nah, kira-kira dari kasus itu apa atau siapa saja yang berada di sana, yang terlibat itu. Kemudian kita dari yang terlibat itu tentunya kan kita kayak polisi aja ya. Mengumpulkan, mengambil data, menginterogasi kayak apa ya. Intinya memperoleh data. Setelah data-data terkumpul, nah itu kita analisa masing-masing. Kan data itu belum tentu valid semua sebenarnya. Kita pilah-pilah. Oh, kalau ada yang berhubungan, ada yang tidak. Kalau yang tidak berhubungan kita abaikan dulu, yang berhubungan ini aja yang kita coba untuk dipakai bahan untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengujian fakta. Kemudian baru kita
menentukan, oh kalau sudah ini fakta ini sudah benar, ini diuji benar yang seperti ini, nah berarti memang ini benar Ya, dan benar, dan kita dari fakta dari kejadian itu ya kita kuatkan semua yang terlibat di situ. Oh ini benar, ini bagus, diberi penguatan untuk supaya menjadi baik. Nggih. Seperti itu. Nggih, terima kasih. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini? Oh, berarti sudah sama seperti itu tadi sebenarnya. Ya, jadi langkah-langkahnya yo kalau saya ulang, yo mengumpulkan orang-orang yang ada itu. Kalau misalnya orang-orang yang kita kumpulkan itu dirasa kurang, kita coba untuk membentuk tim. Oke. Yang gitu, membentuk tim pencari fakta. Siap. Yang seperti itu. Okay. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang biasa saya lakukan itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya mengumpulkan fakta, mencari fakta, mengumpulkan data untuk mengumpulkan orang-orang yang terlibat gitu. Yang paling efektif itu ya dari apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut atau yang berkaitan tersebut, disitulah kita bentuk suatu tim itu tadi, tim, sehingga selalu kami diskusikan, selalu dibicarakan di sana, akhirnya muncul pendapat dari mereka. Lah pendapat mereka itu yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Nah, itulah yang kita jalani. Jadi seperti saya sendiri, kalau misalnya ini ada masalah, bukan masalah sebenarnya kalau benar ini, kalau baik. Ada satu yang harus dilakukan. Terus saya harus, ini kamu ginikan, ini kamu ginikan, ini diginikan dan lain sebagainya. Sebelum itu terjadi, saya itu lebih cenderung pada kita bicarakan sharing, karena pendapat saya ketika dibicarakan orang banyak, di situ nanti akan muncul sinergi. Itu yang saya anggap paling efektif selama ini. Dengan bersinergi. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Terkait dengan apa saja, artinya entah itu pendidik, entah itu tenaga pendidikan, ataupun mungkin siswa begitu ya, yang merupakan tantangan. Satu itu ada ketika mau melaksanakan sesuatu, melaksanakan langkah yang kita tentukan itu, ternyata saya sendiri itu ada acara atau berbenturan dengan kegiatan yang lain, akhirnya tertunda. Nah, itu yang dari saya. Yang berikutnya, di antara yang harus diajak bicara, ada beberapa yang tidak hadir karena juga punya kepentingan yang lain, berarti harus ditunda. Nah, ini yang kadang-kadang itu menjadi berkepanjangan di situ. Jadi utamanya itu sebenarnya adalah waktu saja. Tantangan utamanya adalah waktu ya. Waktu yang kadang tidak bisa bersamaan. Tidak bisa bersama-sama. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah panjenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, secara langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Jadi ya itu sebenarnya terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi
Jadi ada dua macam sesuai dengan pertanyaan yang di sana. Yang pertama, kalau menemukan sebuah kasus harus ada tindakan. Kalau saat itu kita bisa laksanakan itu ya langsung yang bersangkutan atau yang semua yang terkait di situ ya mesti kita pertemukan, kita ajak bicara dan selesaikan saat itu juga. Tapi kalau misalnya penyelesaian itu harus melibatkan orang banyak dan di situ ada kemungkinan yang berhalangan atau ada materi-materi yang lain yang harus dikumpulkan atau harus dibawa dan lain sebagainya, saya pun harus menjadwalkan. Jadi satu contoh misalnya kalau hari ini tidak bisa ya besok ya atau lusa ya, nah, sesuai dengan mereka itu. Kalau misalnya saat itu orangnya juga tidak ada di tempat, ya tak teleponi ya gitu lah. Tak teleponi itu kapan bersedianya, seperti itu Bu. Kalau saya tangkap dari sini berarti tergantung kasusnya juga dan keberadaan panjenengan. Kalau memang bisa diselesaikan hari itu, kenapa harus besok? Dan jika memang membutuhkan beberapa orang atau mungkin data yang perlu dibutuhkan, harus sesuai jadwal. Iya, mesti tak jadwalkan. Saya itu enggak suka kalau misalnya menunda apa yang harus harus diselesaikan. Kalau yang bisa ya harus segera. Gitu. Itu yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, saya mesti mencari di antara stakeholder atau siapa saja yang berada di sekolah itu, apa kira-kira masalah yang ini nanti muaranya kemana, begitu, muaranya kemana. Lah, muaranya kemana itu satu masalah akan terdetek. Nah, di situ mesti ada orang-orang yang paling tahu tentang masalah itu. Nah, mesti saya mencari mencari orang selain ada tim atau selain ketika dibicarakan di balik itu saya mesti mencari orang, mencari teman-teman yang ada di sekolah di situ yang berdekatan erat dengan satu masalah itu. Ya, tentunya yang utama adalah wakil kepala sekolah. Masalah itu terkait dengan sarana prasarana, fasilitas dan lain sebagainya. Ya mesti saya bicarakan dengan Wakasarpras dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Berarti kalau yang saya tangkap ini ketika ada masalah di sekolah, setelah diidentifikasi kemudian mengkoordinasikan atau berkolaborasi dengan semua stakeholder dan yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman panjenengan untuk mengambil keputusan ini? Pelajaran yang dapat dipetik? Yang mestinya membuat kesimpulan ya Luil sendiri. Tapi kalau saya boleh menyarankan ya, kalau di situ ada suatu permasalahan kita pelajari. Nah, kira-kira yang penyelesaian yang paling efektif itu yang mana? Nah, itu mesti mengumpulkan siapa yang sebelum kita mengambil keputusan, kita mengumpulkan siapa saja yang kira-kira di situ ada keterkaitannya. Saya selalu membicarakan dengan teman-teman yang lain. Saya jarang sekali akan memutuskan sendiri kalau misalnya ada satu permasalahan gitu. Jarang sekali. Bahkan mungkin tidak akan seperti itu keputusan itu. Mesti saya bicarakan semuanya. Itu kecuali yang benar-benar saat itu
harus diputuskan. Saya yang bilang dan memutuskan, walaupun juga ada contoh itu di depan itu sampah berserakan kan, tolong bantu saya, walaupun saya juga ngambil. Nah itu kan langsung langsung itu. Dari Tapi kalau masalah-masalah yang lain ya harus dibicarakan. Insya Allah saya mesti membicarakan itu dengan teman-teman yang lain. Saya kira itu yang lebih efektif, tapi saya sendiri juga tidak bisa menyampaikan pada Bulu Il harus seperti itu. Dengan berjalannya waktu, insya Allah nanti Bulu Il akan menemukan permasalahan-permasalahan yang solusinya yang paling efektif seperti apa. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Kalau yang bisa saya tangkap dari semua pembicaraan kita tadi, memang kita harus dalam menyelesaikan masalah tidak gerusa-gerusu, harus sesuai dengan tahap-tahapnya dan juga melibatkan orang lain atau berkolaborasi dengan teman-teman. Terima kasih atas waktunya Bapak. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Farul. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan hari ini tentang wawancara pengambilan keputusan. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, dijawab sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak. Langsung mawon ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini jika di sekolah saya ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau moral, itu biasanya langkah saya pertama adalah menganalisis masalah itu, pertama baik buruknya, kemudian kita lihat apakah masalah tersebut benar atau salah, baik itu secara hukum maupun secara aturan yang tidak tertulis atau norma-norma di masyarakat, seperti itu. Berarti ini dianalisis dulu ya masalahnya ini. Betul. Tentang kebenaran lawan kesalahan atau memang ada baik dengan baik. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, tentu sulit kalau ada dua masalah yang sama-sama artinya bertentangan dan itu keduanya sama-sama baik. Biasanya yang saya lakukan adalah mempertimbangkan akar masalahnya dulu. Kita cari akar masalahnya dahulu, datangnya dari mana dan penyebabnya apa. Setelah itu baru kemudian saya ambil resiko yang paling kecil dari kedua pertentangan itu. Setelah ketemu resiko yang paling kecil, mana manfaat yang paling besar dari pengambilan keputusan itu, sehingga di dalam pengambilan keputusan nanti di akhir itu bisa memuaskan kedua belah pihak atau kedua hal yang bermasalah tadi, begitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur apa yang seperti apa biasanya panjenengan lakukan selama ini? Seperti yang pertama tadi, langkah pertama saya selalu mengumpulkan data. Jadi berangkat dari data yang ada, kedua masalah kita cari datanya, penyebabnya apa. Nah, kemudian setelah saya dapat data dari keduanya, saya analisis dari dua data tersebut. Analisis ini bisa meliputi dari nilai benar salah secara mata hukum, kemudian norma-norma yang berlaku di masyarakat, kemudian siapa yang berkepentingan dan sebagainya. Kemudian setelah itu tentu saya mencari referensi. Jadi referensi tidak datang dari saya sendiri. Jadi kita perlu berdiskusi dengan pihak luar atau membaca legalitas hukumnya dan sebagainya, sehingga ketika pengambilan keputusan itu ada dasar. Setelah pengambilan keputusan hampir mencapai final, kita refleksikan dulu. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan dari keputusan yang tadi. Setelah refleksi, baru keputusan tersebut dibuat dan bila perlu dipublikasikan sehingga semuanya tahu gitu. Bisa saya tangkap ini berarti runtut sekali ya Pak, ada diidentifikasi dulu, kemudian datanya dianalisis, kemudian masih dicari referensi lagi, baru
ada juga kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, setelah itu direfleksi baru diambil keputusan. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Dilema etika itu biasanya terjadi antar beberapa pihak. Jadi pengalaman saya ketika di lembaga, memimpin dalam lembaga, itu biasanya terjadi antara dua belah pihak, apakah satu atau dua orang atau banyak orang dengan banyak orang. Biasanya yang saya lakukan itu mempertemukan, bisa secara langsung, kita diskusi bareng, kita duduk bersama, kita mencari titik tengah dari permasalahan yang diperdebatkan. Sehingga ketika bertemu bersama itu nanti akan muncul apa yang diinginkan dari kedua belah pihak atau keinginan dari tujuan dari dua masalah yang tadi. Dengan berdiskusi tersebut, kita akan titik tengahnya nanti akhirnya ketemu. Jadi saya maunya ini, yang A misalkan. Kalau yang B, saya maunya yang ini. Setelah kedua-duanya muncul, karena tidak setuju, kita cari jalan tengahnya. Jadi jalan tengah yang pas sehingga kedua masalah itu bisa terselesaikan dengan cara yang berdiskusi tadi. Kalau biasanya munculnya masalah kan karena belum pernah ketemu antar, jadi seperti mediasi lah istilahnya seperti itu. Dan itu biasanya yang dilakukan jika terjadi masalah antar beberapa pihak atau dua kepentingan yang sama-sama baiknya begitu. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Nah, gitu. Tantangan yang jelas ketika mediasi tadi itu butuh komunikasi yang baik. Jadi bagaimana kedua belah pihak ini sama-sama harus diperhatikan. Kita harus berada di posisi netral misalkan. Jadi harus, karena kedua-duanya sama-sama baiknya. Jadi kita harus posisi netral, mana yang pas. Yang berikutnya ini yang sering dirasakan adalah perasaan was-was atau jangan-jangan nanti keputusan yang saya ambil kurang pas, karena kan kita tahu dua-duanya sama baik ini nih, kalau kita ngambil salah satu harus mengorbankan yang satu atau bagaimana. Was-was dan takut itulah yang menjadi kendala saya ketika mengambil keputusan. Kemudian apa kira-kira yang Bapak miliki sebuah tata kelola mungkin atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal secara pasti tidak ada, Bu. Jadi biasanya saya menyesuaikan dengan masalahnya apa. Kalau masalahnya insidental dan harus segera diselesaikan, ya harus saya selesaikan hari itu. Jadi jangan terlalu berkepanjangan, karena takutnya dilema etika ini kalau terlalu panjang perdebatannya justru semakin besar. Tetapi jika itu butuh pertimbangan yang matang, itu biasanya harus mengumpulkan data atau berdiskusi dengan beberapa pihak dulu. Nah, jadi saya melihat kasusnya seperti apa dulu bentuknya. Jadi seperti itu, kalau kita butuh segera ya harus segera kita selesaikan, kalau tidak berarti ya kita butuh mengumpulkan data dulu, berdiskusi dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau dapat disimpulkan memang sesuai dengan masalahnya ya Pak, memang harus segera diselesaikan ya secepatnya, tapi kalau butuh pertimbangan yang matang perlu kolaborasi dengan pihak yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Karena dilema etika itu berkaitan dengan banyak pihak, hal yang mendukung itu ini, kebetulan saya berelasi dengan banyak orang, artinya berhubungan dengan banyak orang dan hubungannya positif. Jadi ketika saya meminta pendapat atau mencari data itu lebih mudah. Jadi sehingga ketika mencari akar masalah, menemukan solusi dengan cara berdiskusi, kemudian berkumpul dengan yang berkepentingan tadi, itu mempermudah ketika saya menyelesaikan masalah etika tadi. Kembali lagi ke kolaborasi ya Pak. Betul, ya. Karena sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan banyak orang, sehingga alhamdulillah dapat bantuan juga dari yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika?
Pentingnya kita berkomunikasi dengan banyak pihak. Jadi pentingnya ketika kita ada masalah itu perlu kita berdiskusi, perlu mencari data dan sebagainya. Itu pentingnya komunikasi di situ. Yang berikutnya ini, sebelum masalah itu muncul, itu kita harus bisa membaca situasi. Jadi sebelum ada dilema itu tadi, kalau bisa kita tindakan preventif itu dilakukan. Jadi sebelum kasusnya muncul, oh ini kelihatannya akan menjadi masalah. Kalau bisa itu diselesaikan dulu sebelum muncul. Iya, sehingga nanti meminimalisir terjadinya konflik atau dilema di dilema etika tadi, sehingga nanti waktu pengambilan keputusan itu resiko untuk masalah negatif menjadi lebih kecil. Jadi kepentingan orang banyak lebih diutamakan. Oke, mementingkan kepentingan orang banyak ya, Pak. Betul. Ada lagi selain itu ya kita harus bisa menentukan keputusan itu memang harus betul-betul bermanfaat. Jadi dan kembali ke kalau di sekolah berarti tujuannya ke siswa. Apapun yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu merupakan berpihak pada siswa. Tujuannya adalah berpihak pada murid. Begitu. Oke, terima kasih Bapak, bagus sekali. Wah, luar biasa. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mudah-mudahan bisa belajar banyak dari panjenengan. Untuk bagaimana ketika saya dihadapkan dengan masalah-masalah yang mungkin seperti panjenengan sampaikan tadi. Sukses selalu untuk Bu Lulu ya. Semoga kegiatan berjalan lancar semuanya. Amin. Apa yang panjenengan harapkan bisa tercapai. Terima kasih Pak atas doanya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.